Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini atau video ini kita akan belajar bersama SPSS tentang analisis varian dua jalan atau biasa disingkat ANOVA dua jalan atau ANOVA two way. Nah, oke. Sebelum praktek kita akan bahas sedikit ANOVA untuk mengingatkan ya, dan tetapi tentang ANOVA dua jalan. ANOVA dua jalan ini akan mempertimbangkan dua faktor, atau yang akan diuji adalah dua faktor atau dua variabel yang berbeda. Ya, jika ANOVA jalan akan menguji perbedaan satu klasifikasi atau satu variabel. Nah, untuk ANOVA dua jalan, misalkan di sini ada varian A dan varian B. Maka A ini bisa dipecah lagi, ada A1, A2 sampai AN. B sendiri bisa B1, B2 sampai Bn. Nah, itu penjelasan sedikit tentang ANOVA. Untuk video penjelasan lengkapnya sudah ada video sendiri, nanti saya tampilkan di kolom deskripsi atau bisa kalian lihat di channel YouTube saya ya. Nah, lanjut kita contoh soal. Di sini ada seorang guru matematika ingin mengetahui efektivitas pemberian latihan soal berupa PR dengan menggunakan LKS dan buku paket terhadap dua kelompok siswa. Nah, yang pertama ada 10 siswa pandai dan 10 siswa yang kurang pandai dengan perlakuan yang berbeda. Ya. Nah, di sini datanya. Jadi untuk LKS diberikan siswa pandai dan siswa lemah. Buku paket juga kepada siswa pandai juga siswa lemah, ya, dengan siswa yang berbeda. Ya, ini LKS itu siswa pandai ada A1 sampai A10 nama subjeknya, siswa lemah B1 sampai B10, yang buku paket C1 sampai C10, D lemah D1 sampai D10. Jadi ini ya, siswa pandai dengan dua perlakuan yang berbeda. Nah, walaupun di sini kodenya beda, tapi siswanya ini sama, gitu ya. Untuk membedakan ini A1 sampai A10 dengan C1 sampai C10 itu siswa yang sama. A1 menandakan itu siswa pandai yang diberikan LKS, C1 menandakan siswa pandai yang diberikan buku paket perlakuannya. B1 itu siswa lemah dengan LKS, berarti B1 siswa lemah dengan buku paket. Oke. Sebelum kita lanjutkan di SPSS, kita olah dulu datanya ya. Ini sudah saya siapkan. Di sini ini tadi data yang tadi itu, lalu diberi kode. Di sini saya menggunakan kode 1 untuk siswa pandai, 2 untuk siswa lemah, 1 untuk LKS dan 2 buku paket dengan kode yang sama ya. Tapi berbeda kegunaan. Nah, di sini ini skornya, dari skor ini 82 sampai 75, lalu bawahnya 45 sampai 60, lalu di bawahnya lagi 63 sampai 55, di bawahnya lagi 40 sampai 50. Dan masing-masing data ini 10 ya, setiap 10. Nah, di sini skor pengujian dan kelompok siswa. Jadi 82 1 1, artinya skor 82 dari siswa pandai. Satu perlakuannya menggunakan LKS. Ini ada 10 siswa yang saya warnai kuning. Nah, yang berikutnya ini 412, berarti 4 skor 45 untuk pengujian menggunakan LKS tadi ya, LKS 2 untuk siswa lemah, 10 juga. Ini juga sama 63 sampai 10, berarti 63 21 63 menggunakan buku paket siswa pandai. Dan ini yang sebelah sini hanya untuk mempermudah apa benar datanya, sudah mungkin ada yang kelewat ngopinya. Nah, jadi yang kita gunakan data ini ya, yang ini tidak usah, ini hanya bantuan saja. Sini di copy semua datanya, lalu bisa kalian buka SPSS seperti biasa di data view. Jika benar berarti ada 40 tadi ya,
ada 40. Variable view kita beri nama yang pertama misalkan skor, yang kedua tadi kan perlakuan, misalkan saya singkat dengan P, yang ketiga itu kemampuan, misalkan saya singkat dengan K. P itu tadi adalah perlakuan ya, perlakuan. K itu adalah kemampuan. Nah, setelah itu kita beri nilai atau makna dari kode-kode tadi, karena SPSS belum tahu maksudnya itu ya. Di sini di values ini di 3 ini untuk perlakuan yang pertama itu tadi kan LKS add, yang kedua adalah buku paket. Oh, satu Oke, yang ketiga satu siswa pandai untuk yang kemampuan, 2 siswa lemah. Nih, oke. Lanjut, setelah ini klik analyze, lalu kalian cari ini general linear model, lalu univariate, klik. Nah, dependent ini yang skor, karena ini kemampuan dan perlakuan di sini fix factor. Jika sudah, lalu klik option ini, lalu kalian blok ini PK sama P bintang K ini, lalu panah ini, lalu klik descriptive statistic, lalu homogeneity test. Sini alfanya saya menggunakan 0,05, jika kalian menggunakan 0,1 jadi ganti di sini, lalu continue jika sudah. Oke. Nah, akan muncul berapa tabel ini ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini sudah saya siapkan datanya. Nah, ini ujian ANOVA 2 jalan. Nah, yang pertama harus kita tes dulu homogenitasnya. Hipotesisnya H0 data tidak homogen, tidak sama, H1 data sama, atau homogen. Lalu kriteria pengujiannya, jika SAIC-nya lebih dari 0,05 atau 0,1, H0 ditolak. Jika kurang dari H0 diterima. Nah, di sini ini tabel terangan ya, datanya saja. 1 itu tentang pengujian, 1 LKS, 2 buku paket. Ini banyak subjeknya. Ya. Lalu di sini deskripsinya, damai, standar deviasi masing-masingnya, subjeknya. Jawab pandai 20, lemah 20. Ya. Di sini ya. Lanjut kita fokus yang ke tabel 3. Ini hanya deskripsinya saja. Tabel ketiga di sini SAIC-nya 0,701. Lebih dari 0,05, artinya H0 ditolak. Berarti maksudnya datanya homogen. Jika homogen, maka bisa lanjut ke uji ANOVA 2 jalan. Jika tidak homogen, berarti kita tidak bisa melanjutkan pengujian. Nah, oke, yang berikutnya ANOVA 2 jalan. Ini ada 3 hipotesis. Kenapa? Karena di sini ada beberapa perlakuan ya. Yang pertama tentang variabel pengujiannya, atau LKS dan buku paket, ini variabel pertama. Lalu variabel yang keduanya adalah kemampuan. Lalu yang ketiga adalah kita cari pengaruhnya ya, pengujian dengan kemampuan. Jadi yang hipotesis yang pertama, efektivitas soal ya, yang PR-nya di berupa LKS atau buku paket. H0 tidak ada perbedaan efektivitas yang PR dari LKS dan buku paket. H1 terdapat perbedaan. Lalu yang kedua, hipotesis yang kedua, pengaruh kemampuan siswa.
disingkat dengan K tadi. Lalu buku yang sebelumnya disingkat dengan P ya. Pemberian latihan soal. Yang H0 tidak ada perbedaan, H1 terdapat perbedaan. Nah, yang berikutnya efektivitas pemberian PR antara LKS dan buku paket yang dipengaruhi kemampuan. H0 tidak ada perbedaan, H1 ada perbedaan. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya, baiknya lebih dari 0,05 atau 0,01, H0 diterima, kurang dari H0 ditolak. Nah, di sini ada 3 ya, dan kita MP ini. Lalu yang K ini dan P star K 0,32. Nah, yang pertama P 0,02 ternyata masih lebih besar alfanya ya, yang 0,05. Jika kalian bingung, ini bisa ditambahin 0 belakangnya. 50 sama 2 berarti lebih besar 50. Artinya H0 ditolak, terdapat perbedaan. Oke ya. Dan berikutnya yang K kemampuan 0,000. Ini salah, ini balik. Lebih besar alfanya, H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan kemampuan siswa pandai dan lemah dalam melakukan latihan soal atau PR itu ya. Dan berikutnya sini P star K-nya 0,032 ya. Jika bingung, ini bisa tambahin 0. Ini juga kebalik ini dari sini. Nah, 10. Artinya H0 juga ditolak. Jadi terdapat perbedaan keefektifan pemberian latihan soal berupa PR dengan LKS dan buku paket yang dipengaruhi kemampuan siswa. Ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.